Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel Cerita Misterius. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan kisah misteri yang ditulis oleh Ed Nafila. Ya, kalian juga dapat mengunjungi tweet beliau langsung ya. Nanti link saya akan sediakan di kolom deskripsinya. Sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, nama dan tempatnya disamarkan semua. Dan tak perlu kita berlama-lama lagi. Langsung saja, mari kita simak ceritanya. Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Kusandarkan tubuh di pelukan Mbok Asih. Wanita tua bertubuh gemuk, dengan rambut disanggul penuh uban. Ibuku terpaksa mengungsikanku ke rumah Mbok Asih, yang sudah bekerja puluhan tahun di rumah kami. Aku sama sekali tidak peduli dengan lalu lalang padatnya stasiun. Jiwaku terguncang dengan pembulian yang kualami baru-baru ini. Sorot mata mereka yang memandangku seperti sampah, serta cemoohan mereka terhadapku. Dasar anak koruptor! Cantik-cantik hasil polesan dari uang haram. Begitulah cemoohan yang aku dengar. Ayahku terduga koruptor. Seluruh harta dan aset keluargaku disita negara. Teng, teng, teng. Mbok Asih yang sedari tadi menenangkanku dalam pelukannya, mulai berbisik pelan padaku. Dok, keretanya sudah datang. Ayo bersiap. Aku menyeka air mata yang terus meleleh di pipi. Sedangkan Mbok Asih sudah berdiri menenteng 3 tas yang besar. Tidak sampai hati melihat Mbok Asih yang terlihat kesusahan. Segera kurai ransel besar berisi pakaian ganti dan barang yang kuperlukan. Sudah, tidak apa-apa. Biar Mbok yang bawa, ucapnya dengan penuh kelembutan. Tentu saja aku masih bersikeras, memaksa untuk membantunya. Kereta sudah meluncur menjelajahi kota-kota, dan aku yang sedari tadi melihat ke arah luar jendela, dengan lamunanku sepanjang perjalanan. Setibanya di stasiun, dengan sebutan kota dingin ini, kami menaiki angkutan umum, menuju daerah asal Mbok Asih. Berkali-kali Mbok Asih menanyakan apakah aku lapar. Hanya kusaut dengan menggelengkan kepala dengan pelan. Nafsu makanku seakan sudah hilang dengan datangnya cobaan yang Tuhan berikan. Beberapa jam kemudian, kami berhenti di pertigaan jalan. Mbok Asih nampak menghampiri seseorang dalam mobil coklat tua dengan banyak cat mengelupas di seluruh bodi mobil. Mbok Asih melambaikan ke arahku dengan sedikit teriakan di mulutnya. Aku menghampiri dengan langkah malas, karena aku tahu perjalanan berikutnya menuju rumah Mbok Asih pasti menaiki mobil tua nan borok ini. Dan benar dugaanku, kami menaiki mobil tua dengan bunyi kriet-kriet saat kami melaju. Dan saat melewati jalan itu, mobil ini berbunyi, "Gludak! Gludak!" Aku mencoba bersabar dengan keadaan saat ini. Perjalanan terus dilanjutkan. Kantukku telah hilang, karena telah habis waktu di kereta api tadi. Begitu banyak perkampungan yang masih asri di sini. Tidak seperti di tempat tinggalku, yang penuh dengan polusi, karena padatnya kendaraan. Kami sudah memasuki jalanan berbatu dengan ladang tebu di kanan kirinya. Bahkan sesekali melewati hutan pinus yang lebat. Rasanya bokong serta pinggangku sudah merasa kram menaiki mobil tua ini. Mbok Asih bercerita panjang lebar dengan si sopir, dan sepanjang perjalanan aku hanya diam membisu, yang entah kapan sampainya. Kini sebuah gapura bertuliskan selamat datang di desa Sumber Kunci mencuri perhatianku.
Gapura besar dengan banyak lumut yang menempel. Aku sangat ingat, Bu Asi pernah bercerita tentang desa asalnya. Setelah jalan menanjak, tibalah kami di tempat tujuan. Aku membantu Bu Asi menurunkan barang-barangku. "Ma Asi," suara seorang gadis seumuranku menyapa Bu Asi lalu mencium tangan Bu Asi. "Dok, ini Nopi, cucu Mbok." Bu Asi memperkenalkan aku pada cucu perempuannya. "Mbak Sophia ya, yang dari kota itu," ucapnya ramah dengan senyum tulus ketika tangan kami bersalaman. Aku tersenyum saat melihat wajah bulat tertutup hijab kuning yang terlihat polos ini. "Sudah, Mbak Sophianya lelah, habis perjalanan jauh. Siapin air panas sana." Bu Asi menghentikan kecerewetan si Nopi yang ingin bertanya pada aku. Lehan dan Mbak Eni sudah menyambut kedatanganku. Aku diam berdiri di depan rumah tua dengan bangunan gaya kuno milik Bu Asi. Hanya melihat keluarga ini menumpahkan kerinduan mereka. Memang Bu Asi jarang sekali pulang. Sejak menjanda, Bu Asi lebih memilih menetap bersama keluargaku di kota dengan mengasuh diriku sampai dewasa sekarang. Nopi, si anak dari Lehan, menaruh ranselku di kamarnya karena mulai sekarang aku akan tidur bersamanya. Bahkan ia rela berbagai lemari pakaian bersamaku. Setelah aku mandi dengan air hangat dan melepas lelah sambil duduk di kursi depan rumah, ku coba mengecek gawai, namun sama sekali tidak ada tanda garis sinyal. Ku coba memutar musik kesukaanku agar hatiku terasa lebih tenang. Namun keadaan membuatku hampir menjadi depresi. "Makan dulu, Dok," ucap Bu Asi dengan lembut, mengelus pelan punggungku lalu memeluk. Seiring dengan keluarnya air mataku, karena tidak kuasa menanggung beban yang terbalik. "Sabar, Dok, sabar," ucap Bu Asi lagi. Kali ini beliau ikutan menangis bersamaku. Le Arif dan Mbak Gum, tetangga sebelah rumah, datang dengan membawa kue sagu sebagai tanda perkenalannya padaku. Mbak Eni dan Mbak Gum menemaniku mengobrol dengan ringan. Meski mulutku jarang mengucapkan kata-kata, mereka terlihat mengerti keadaan yang sedang kualami. Aku mulai berdamai dengan keadaan sejak kedatangannya. Kursi depan rumah selalu ramai didatangi tetangga Bu Asi. Terkadang Mbak Kum, tetangga sebelah kiri rumah, atau Bu Sum dan Ratna anaknya. Entah sengaja untuk menghiburku, atau memang keramahan mereka. Kini hari-hariku kulalui dengan aktivitas malas-malasan, karena memang dasarnya aku ini pemalas. Setiap pagi Mbok Asi selalu membuatkanku susu coklat kesukaanku. Meski sudah ku coba melarangnya, namun Mbok Asi tetap bersikeras membuatkannya. "Mbak Sophia, besok ikut Nopi nonton kuda lumping ya," ajak Nopi saat kami sudah dalam posisi tidur. Kecerewetan Nopi memaksaku membuka suara. Nopi yang tidak kenal kata lelah dalam usahanya mengajakku mengobrol, terkadang membuatku tersenyum geli karena tingkah lucunya saat berbicara. Malam itu saat aku dan Nopi mengobrol macam-macam topik, samar-samar dari kejauhan terdengar suara bambu yang dipukul. Semakin lama semakin dekat. Lehan yang tadi sudah masuk kamar bersama Mbak Eni, kini keluar bersamaan. Lehan membaur ikut arak-arakan penduduk. Selentingan kabar yang kudengar kalau Mbak Yuli, janda pemilik warung di kampung ini, hanyut di sungai saat mencuci baju di sore hari. Beberapa warga termasuk Lehan
melewati jalan samping rumah menuju kebun coklat di belakang rumah, lalu menuruni jalan, menyusuri sungai bebatuan di malam hari. Malam ini menjadi semakin panjang, karena banyak warga keluar rumah, termasuk wanitanya, meski hanya duduk di depan rumah, menanti dengan harap-harap cemas kabar Mbak Yuli yang hanyut. Aku dan Nopi yang juga ikut penasaran ikut keluar. Di luar rumah sudah banyak warga mengumpul di dekat musola, di depan rumah Mbok Asi, karena jalan menuju ke rumah melewati musola dan rumah depan milik Pak Jainul. "Pocong, pocong!" teriak salah satu warga dari rumah seberang jalan. Bu Tarmi berlari keluar ke arah musola dengan wajah pucat ketakutan. Di wajahnya disertai keringat dingin membasahi dahinya. Dengan terbata-bata, Bu Tarmi menceritakan penampakan pocong di rumahnya kepada Mbak Kum dan juga Bu Jainul, yang lalu mereka berdua menenangkannya karena suaminya ikut pergi mencari Mbak Yuli di sungai. "Istighfar, Le, istighfar," kata Mbak Kum pada Bu Tarmi sambil menyodorkan gelas berisi air putih. Belum sempat ketegangan warga mendengar cerita Bu Tarmi. Kali ini teriakan takbir bersaut-sautan di tengah malam dari warga lain. "Allahu Akbar! Allahu Akbar!" Suara teriakan itu begitu riuh di malam hari, membuat malam semakin mencekam. Mbak Ruri dan Ratna berlari ke arah kami. "Masya Allah, ada apa sebenarnya?" tanya Mbak Asi pada Mbak Ruri dan juga Mbak Ratna. Pocong, Mbak, ada pocong," ucap Mbak Ruri, disertai anggukan Mbak Ratna dengan wajah panik. "Mbak, itu apa yang di atas genteng, Mbak?" kata Nopi sambil menunjuk ke atap rumah Pak Jainul. Aku dan Mbak Eni saling pandang sebelum kami berhamburan memasuki rumah. Setelah menutup pintu depan, Mbok Asi memelukku serta Nopi di dekapannya. Begitu sangat nyata yang aku lihat tadi. Sesosok tubuh berbalut kain kafan, hanya menyisakan bagian wajah yang menghitam. Di bagian hidung masih tersisa dengan kapas. Jantungku berdetak sangat cepat. Gemetar di badanku tidak bisa berhenti. Kupeluk Mbok Asi dengan badan yang masih gemetaran. Air mataku tidak terbendung lagi. Saat itu ketakutanku akan hal semacam ini baru saja kurasakan. Mbak Eni mengambil selimut, lalu menyelimuti tubuhku. Mbok Asi nampak cemas dengan keadaan. Sampai azan subuh, aku baru bisa tenang. Selesai sholat subuh, Mbok Asi sibuk di dapur, menanak nasi di atas tungku kayu bakar. Mbak Eni menghampiriku yang tiduran di depan TV, dengan susu hangat di tangannya. "Ini susunya, Dok, mumpung masih panas," kata Mbak Eni menaruh segelas susu di sampingku. Aku tahu Mbak Eni ikut prihatin dengan keadaanku saat ini. "Nopi mana, Mbak?" tanyaku dengan lirih. "Dia masih mandi, Dok. Air hangatnya sudah Mbak siapkan buat kamu," jawab Mbak Eni dengan pelan. "Mbak, sudah belum ganti bajunya?" kata Nopi yang tiba-tiba langsung masuk ke kamar, tanpa mengetuk pintu terlebih dahulu, saat aku sedang berganti pakaian. "Oh ya, Mbak jadikan ikut Nopi nonton kuda lumping?" lanjutnya. Lalu duduk di kasur, memperhatikanku yang sedang berganti pakaian. Kusaut dengan anggukan kepala. "Ruri sama Ratna sudah nungguin loh, Mbak. Nanti kita jalan lewat sungai aja biar dekat." Kecerewetan Nopi di pagi hari
membuatku lupa akan peristiwa semalam. "Nop, Mbak Eni sama Mas Han kemana?" tanyaku karena kedua anak dan menantu Mbok Asi tidak terlihat. "Oh, ibu sedang bantu-bantu di puskesmas, Mbak. Kalau bapak kerja di bengkel las," jawab Nopi penuh semangat, yang hanya kusaut dengan kata "oh". Setelah sarapan dan berpamitan, kami berempat berjalan menyusuri kebun coklat belakang rumah, lalu menuruni jalan yang hanya bisa dilalui satu orang menuju sungai. Ruri dan Ratna sudah menyeberang sungai terlebih dahulu. Aku hanya diam, memandangi mereka yang mulai menyeberangi sungai. "Ayo Mbak, tidak dalam kok sungainya," ucap Nopi yang sedari tadi di belakangku. Kini mulai ikut menyusul kedua temannya. Aku memandang ke sekeliling. Suara saut-sautan burung liar di antara gemercik air sungai melewati bebatuan dan juga terpaan angin membuat pohon bambu di seberang sungai bergoyang, lalu berbunyi seakan hidup pada zaman dahulu. Kini celana jinku basah sampai lutut saat aku menyeberangi sungai. Nopi yang berjalan beriringan di sampingku bernyanyi dengan gembira. Ruri dan Ratna yang berjalan di depan seperti menikmati suara Nopi. Seiring perjalanan, tanganku sibuk memetik daun tanaman yang tumbuh memanjang berbentuk menyerupai pagar. Di sebelah kiri puluhan pohon Kamboja, membuat suasana sedikit mencekam. "Itu kuburan, Mbak," kata Ruri menunjuk pohon Kamboja di sebelah kiri. "Kalau yang itu kuburan bajang," saut Ratna sambil menunjuk pohon beringin besar, serta deretan makam kecil atau kuburan bayi. Mataku tidak berani memandang lama ke arah pohon beringin di sebelah kiri. Entah seperti ada hawa aneh yang muncul dari arah sana. Setelah melewati kebun tebu, kami melewati gang kecil di antara rumah penduduk. Dari sini sudah terdengar sound system dengan lagu dangdut koplo. Anak kecil berlarian ke sana kemari, di antara deretan pedagang kaki lima musiman. Pentas kuda lumping telah dimulai, dengan akrobat kesenian yang ditampilkan. Ruri dan Ratna hilang di antara banyaknya penonton. Nopi menarik tanganku ke tengah keramaian, mencari tempat nyaman untuk menonton kesenian daerah yang sedang berlangsung ini. Selepas azan asar, Ruri dan Ratna mencari kami untuk lekas pulang, padahal acara belum selesai. Kami pulang melewati jalan yang sama. "Mbak, tak hitung sampai 3, kita lari ya," kata Nopi tiba-tiba saat kami sudah melewati kebun tebu. Belum sempat niatku bertanya, "Kenapa harus lari?" Nopi sudah menghitung. 1, 3. Jawab Ratna keras sambil berlari kencang diikuti Nopi dan Ruri. Aku yang kaget ikut berlari di belakang mereka, meski tidak mengerti maksud mereka. Pandanganku hanya tertuju pada Nopi di depan. Waktu seakan berputar semakin lama saat kami berlari. Bulu kuduku meremang saat melewati pohon beringin yang di bawahnya berjejer kuburan bajang. Nopi, Ruri, dan Ratna meloncat lincah seperti 3 ekor tupai, menuruni jalan yang mengarah ke sungai, membuat jarak denganku semakin jauh. Lariku semakin cepat, seiring kepanikan menjalari tubuhku. Biur! Kakiku tersandung batu sungai. Aku jatuh terjengkang di tengah sungai, beserta teriakan kesakitan keluar dari mulutku. Nopi dan yang lain segera berbalik berlari ke arahku, karena mendengar teriakan dari mulutku. "Maafkan Nopi, Mbak." Wajahnya nampak memelas saat membantuku berdiri. Tidak sepatah kata pun yang keluar dari mulutku,
karena nafas masih tersengal akibat berlari tadi. Nopi dan Ruri memapaku yang berjalan dengan pincang akibat terasa nyeri di bagian telapak kaki kiriku. Dengan pakaian basah kuyup, serta siku dan kakiku yang lecet, ditambah lagi luka di telapak kaki kiri, aku pulang berjalan dengan pincang. Boasi yang mengetahui aku berjalan dipapa oleh Nopi, berlari panik ke arahku. Waktu aku kecil, jangankan sampai berdarah, badanku terkena tanah saja. Boasi sudah memandikan diriku. Bo, suaraku yang lirih menahan Boasi dengan menggelengkan kepalanya dengan pelan, karena aku tahu pasti Boasi akan memarahi cucu dan juga temannya. Sudah selesai, nak? Tanya Boasi saat melihat Lehan yang baru saja masuk rumah. Belum, mak. Jawab Lehan lalu mendekat ke arah kami. Loh, kamu kok terluka? Kamu jatuh di mana, Sob? Lanjut Lehan yang melihat lukaku. Ini, dia diajak lari-larian sama Nopi dan Ruri. Jawab Boasi, sembari tangannya sibuk mengolesi lukaku. Bo, aku menyela sebelum Boasi melanjutkan kata-katanya. Lain kali hati-hatian, Duk. Ucap Lehan sembari menyerahkan obat merah pada Boasi. Kursi depan rumah kembali ramai, seiring berangkatnya rombongan pengantar jenazah Mbak Yuli. Mbak Yuli ditemukan meninggal di pinggir sungai oleh penduduk yang sedang mencari rumput. Lehan sudah kembali berbaur bersama iring-iringan pengantar jenazah. Jalan menuju kuburan melewati jalan sempit di sebelah barat dekat rumah Ratna. Gema takbir pengantar rombongan jenazah Mbak Yuli. Dari belakang Lek Tejo berteriak memberhentikan rombongan. Woi, mayatnya jatuh ini! Teriak Lejo dengan lantang. 4 orang pemikul keranda segera berhenti. Mereka terkejut karena kaget mayat yang mereka pikul telah jatuh. Astaghfirullahaladzim, ucap mereka bersamaan. Bagaimana bisa mayat jatuh dari keranda yang mereka pikul, tetapi mereka tidak merasakannya. Kabar mayat Mbak Yuli yang jatuh dari keranda dengan cepat menyebar di kalangan penduduk sekitar, menjadi topik pembicaraan para ibu-ibu. Mas, beneran jenazah Mbak Yuli jatuh? Tanya Mbak Eni pada Lehan waktu kami nonton TV bersama. Iya, benar. Sudah, jangan dibahas lagi. Tidak baik. Jawab Lehan pelan sambil menyeruput kopinya. Aku menyusul Nopi ke kamar yang sudah tertidur lebih dulu. Mataku belum sepenuhnya terpejam. Jelas sekali suara ketukan dari pintu depan. Lehan yang keluar kamar berjalan ke arah pintu. Siapa yang malam-malam begini bertamu? Beberapa kali Lehan keluar masuk kamar karena suara ketukan di depan pintu. Aku mencoba mempertajam pendengaran saat ketukan itu kembali terulang dan Lehan tidak terlihat keluar kamar lagi. Jantungku berdetak kencang ketika mendengar suara ketukan yang kesekian kalinya. Dan kali ini suara ketukan itu beralih ke jendela kayu dengan penghalang jeruji besi di kamar kami. Suara dan irama ketukan sama persis seperti di depan pintu rumah tadi. Kupaksa memejamkan mata dan menutupi seluruh bagian tubuh dengan selimut. Namun suara ketukan itu menghilang dan berganti dengan suara wanita yang sedang menangis. Terdengar sangat pilu dan sangat menyayat hati di malam hari. Ku coba membaca doa sebisaku. Nopi memeluk tubuhku dengan erat.
Kupikir dia sudah tertidur lebih dulu. Keesokan harinya, berita tentang teror pocong masih ramai dibicarakan. Kali ini ditambah bumbu suara wanita menangis. Mbak Kum dan Le Arif tidak bisa tidur sampai pagi karena teror semalam. Aku dan Nopi lebih memilih bungkam atas kejadian semalam. Bu Sumi datang dengan raut muka lesu. Beliau juga terlihat tidak tidur semalam. Kursi depan rumah sudah ramai oleh ibu-ibu. Tangan mereka sibuk memilih buah cabai, diselingi obrolan horor tentang teror pocong di kampung ini. Nopi yang akan menjenguk saudara yang sedang melahirkan di rumah sakit berkali-kali mengajakku, dan dengan terpaksa aku pun menolaknya. Sebelum ia sempat berpamitan, aku menariknya ke kamar. Kusuruh ia duduk di tepi ranjang. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, kubongkar isi tas ranselku, mencari-cari baju yang cocok untuk Nopi. Lalu aku mulai memoles wajah bulatnya dengan sedikit bedak padat, dan kusuruh ia berganti pakaian yang telah kupilihkan. Matanya berbinar saat berdiri di depan kaca lemari. Ia tampak cantik, dengan hem putih serta jin hitam dariku, yang sudah ia kenakan, karena ukuran kami tidak jauh berbeda. Mbak, Nopi memelukku dengan erat, bahkan ia tekan pipinya, saat pipi kami saling beradu. Singkat ceritanya, malam hari pun tiba lagi. Aku terbangun. Samar tapi sangat jelas suara wanita yang sedang menangis itu kembali terdengar. Suara tangisan dari jauh, namun terdengar sangat jelas dan lama-lama seperti mendekat. Detak jantungku kembali terpacu saat telingaku mendengar suara tangisan yang semakin mendekat. Ya Allah, berkali-kali ku sebut asma Allah. Irama ketukan yang sama seperti semalam dari jendela kamarku. Aku meringkuk gemetar, keringat dingin terus keluar dari dahiku. Truk, truk, truk. Kali ini suara seseorang yang sedang meloncat dari luar rumah. Nopi memeluk punggungku seperti semalam. Bedanya kali ini tangannya tidak gemetar dan terasa sangat dingin. Dek, jantungku serasa berhenti berdetak. Nopi, tidak. Sore tadi Nopi berpamitan menjenguk saudara dan akan pulang esok pagi. Lalu siapa yang saat ini sedang memelukku? Aku melirik ke arah tangan yang memelukku. Begitu pucat dan dingin. Tangisku tidak terbendung lagi. Badanku menggigil gemetaran. Mulutku gemetaran. Dengan lidah keluh serasa terkunci. Ingin sekali aku berteriak sangat kencang. Tapi tidak satupun suara yang keluar dari mulutku. Aku tidak bisa berpikir jernih dalam situasi saat ini. Tangan pucat itu masih memelukku. Oh Tuhan, ya Allah, Simba, Simba. Suara teriakan melengking dari mulutku, bebarengan dengan suara azan subuh. Mbok Asi yang mendengar teriakanku, tergopok berlari ke kamarku. Diikuti Lehan dan juga Mbak Eni. Lehan menyalakan lampu kamar. Mbok Asi bergegas memeluk tubuhku yang sudah menggigil gemetaran. Mbak Eni pun tidak kalah kaget meloncat ke kasur. Telapak kakiku dipijatnya dengan pelan. Kakinya dingin, Mak. Dahinya juga panas, kata Mbak Eni yang panik. Sesudah mengusap kening, lalu memelukku dengan erat. Di dapur Mbok Asi sedang memarut kunyit.
Sedangkan Lehan sudah siap dengan air hangat untuk mengkompresku. Bibirku gemetaran, seiring tubuhku yang juga menggigil. Berkali-kali Mbak Eni membasuh keringat di dahiku, lalu meletakkan kain yang sudah dicelupkan pada air yang hangat, lalu meletakkannya di keningku. Boasi datang dengan parutan kunyit dan juga beras merah, lalu menutup pintu. Tidak lama badanku diolesi parutan kunyit dengan beras merah. Mbak Kum dan Le Arif juga datang, disusul tetangga yang lainnya. Salah satu tetangga mengusulkan untuk membawaku ke orang pintar. Golek no omben-ombenan, carikan orang pintar, dan minta airnya. Perintah Le Arif kepada Lehan. Kondisiku membuat seisi rumah menjadi panik. Mbak Eni dan Mbak Asin nampak prihatin saat menemaniku. Lehan kemudian pergi mencari orang pintar, diantar oleh Le Arif. Selepas zuhur, Lehan dan Le Arif datang beserta ustadz yang dimaksud Le Arif. Doa-doa dibacakan, membuat hatiku sedikit tenang. Lalu ustadz membacakan ayat Al-Quran dan meniupkan ke gelas berisi air putih yang akan diminumkan padaku. Belum sempat air itu masuk ke tenggorokan, aku sudah lebih dulu memuntahkannya. Ya Allah, teriak Boasi yang tidak kuasa melihat keadaanku. Dan bersambung, apakah yang akan terjadi kepada desa ini? Apakah semua warga akan mati? Nanti saya akan lanjutkan ke bagian yang berikutnya. Jadi untuk kalian, saya mohon tetap stay di channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.